Halo Sobat Cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Tika Septiani. Pada video kali ini, saya akan membawakan satu topik menarik mengenai parenting. Lebih tepatnya, saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih jauh mengenai dunia emosi. Khususnya bagi ayah bunda yang memiliki anak usia dini, penting dan wajib tahu mengenai perkembangan dunia emosi anak ataupun dunia emosi dari pribadi ayah dan bunda sendiri. Tak perlu berlama-lama, langsung saja simak penjelasan dan pemaparan berikut ini. Sobat cerdas dan ayah bunda di rumah, mengapa topik mengenai dunia emosi menjadi menarik untuk dibahas di video kali ini? Khususnya bagi ayah bunda yang memiliki anak usia dini, sebab ketika orang tua tidak mampu untuk mengenali emosi dari buah hati atau bahkan tidak mampu untuk meregulasi emosi mereka, hal ini akan memicu suatu konflik dan permasalahan baru yang cenderung akan menempatkan buah hati pada posisi korban. Memang seserius itu? Lihat artikel ini. Atau yang ini, atau ini. Dan masih banyak lagi artikel yang menunjukkan kekerasan dari orang tua terhadap buah hati baik secara verbal maupun non-verbal hanya karena masalah sepele. Miris bukan? Mengapa hanya karena kegagalan orang tua dalam mengenali dan mengendalikan emosi harus memposisikan buah hati menjadi korban? Tujuan dibuatnya video ini agar sobat cerdas di rumah dan ayah bunda tidak melakukan dan mengulangi kesalahan yang sama seperti artikel yang sudah-sudah. Mari langsung saja kita bahas mengenai dunia emosi. Emosi adalah suatu topik pembahasan yang sudah tidak asing karena seringkali ditemui di kehidupan sehari-hari. Nah sobat cerdas, kira-kira emosi apa saja yang sudah kalian temui selama ini? Khususnya bagi ayah bunda di rumah yang senantiasa mendampingi buah hati, kira-kira buah hati Anda sudah bisa mengungkapkan atau menunjukkan emosi apa? Atau jangan-jangan ayah bunda mengabaikan hal yang dianggap sederhana ini, atau hal-hal yang dianggap sepele. Jangan salah ayah bunda, hal sekecil apapun yang ditunjukkan buah hati mengenai perkembangan emosinya itu menjadi penting untuk diperhatikan guna untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka ke depannya. Berbicara tentang emosi, sebenarnya banyak jenis emosi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Namun secara garis besar, emosi terbagi menjadi 6 jenis. Banyak ya? Apa aja sih? Langsung aja. Yang pertama, emosi kegembiraan. Emosi ini seringkali dirasakan ketika hati merasa nyaman, puas, dan suka akan sesuatu. Biasanya, emosi satu ini juga dikenal sebagai keceriaan, kebahagiaan, yang akan ditunjukkan dengan euforia meledak-ledak karena merasa sangat senang, sangat bahagia. Contohnya ketika anak-anak mendapatkan hadiah atau sederhananya mendapatkan uang saku tambahan, maka anak-anak akan mengekspresikan perasaan bahagianya dengan tertawa, tersenyum bahagia, mengucapkan terima kasih atau bahkan tak jarang bertepuk tangan sampai dengan meloncat kesenangan. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika anak mengekspresikan emosi kegembiraan. Yang kedua, ada emosi kasih sayang atau emosi cinta. Emosi ini adalah suatu ekspresi emosional dan bentuk kepedulian atau simpati dari seseorang kepada orang lain, benda, tumbuhan, atau bahkan hewan. Contohnya, ketika ayah dan bunda pergi berjalan-jalan bersama buah hati lalu menemukan seekor kucing liar dan tiba-tiba buah hati Anda berhenti hanya untuk sekedar mengusap-usap bulu kucing tersebut, maka ayah dan bunda jangan langsung stop, jangan, kucing itu kotor. Secara tidak langsung, buah hati Anda sedang menunjukkan emosi kasih sayangnya terhadap hewan. Daripada ayah dan bunda berbicara atau melarang dengan menggunakan kata jangan atau stop,
berikanlah pengertian yang lebih tepat. Misal, Dek, setelah ini jangan lupa untuk cuci tangan ya, supaya bulu kucingnya tidak menempel dan akan membuat adik bersin. Nah, akan jauh lebih nyaman dan enak didengar ketika ayah dan bunda memberikan pengertian seperti itu. Nah, itu contoh dari emosi kasih sayang atau cinta. Yang ketiga ada emosi cemburu atau benci. Emosi yang satu ini biasanya ditunjukkan ketika seseorang merasa tidak nyaman, tidak suka, ataupun merasa kasih sayang yang dimilikinya itu akan direbut. Nah, emosi ini sering dijumpai biasanya pada anak-anak ketika ia mendapati teman baiknya atau orang tuanya memberikan perhatian lain kepada mungkin sepupunya, keponakannya yang seumuran. Ia merasa, loh ini kan temanku, ini kan ayah ibuku, ya perhatiannya harus ke aku. Nah, ini adalah emosi yang wajar ditunjukkan pada anak-anak ketika merasa apa yang disukainya terancam. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat ada emosi kecemasan atau takut. Emosi ini merupakan perasaan tidak nyaman, merasa tertekan, atau merasa terancam. Hal ini akan mengundang kecemasan pada diri anak atau diri seseorang. Contohnya, ketika anak benci akan suasana yang gelap, takut sendirian, takut akan hal-hal yang dianggapnya mengerikan seperti mungkin suasana ramai, badut, atau semacamnya, itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Nah, pada situasi seperti ini, alangkah lebih baiknya sobat cerdas dan ayah bunda di rumah memberikan suatu treatment yang menunjukkan bahwa tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Memberikan suatu kenyamanan agar perasaan cemas dan takut tadi merasa berkurang atau bahkan hilang. Emosi selanjutnya yaitu ada emosi marah. Nah, emosi yang satu ini paling sering dijumpai apalagi pada anak usia dini. Kenapa? Karena secara tidak sadar di luar sana, anak-anak cenderung berpikir ketika aku marah, maka apapun yang aku inginkan akan dituruti. Nah, pola pikir seperti ini juga sebenarnya lingkungan yang mendoktrinnya, atau lingkunganlah yang membentuk pola pikir seperti itu. Misalnya, ketika seorang anak merasa marah, merasa tidak senang, ngambek lah istilahnya, ayah dan bunda atau orang-orang sekitarnya itu daripada berpikir yang dianggap ribet, riweh, gimana cara untuk membujuk anak itu, alih-alih memberikan penjelasan, pengertian agar si anak tidak marah, justru lebih memilih statement seperti ini. Udah dek, jangan marah, kamu pengen apa, nanti ayah atau ibu belikan. Ayo, siapa ayah bunda di rumah yang masih menerapkan pola ini? Jangan dilanjutin ya ayah bunda. Karena secara tidak langsung, pola pikir yang seperti ini akan membangun mindset ketika anak, oh pokoknya aku akan marah supaya apa yang aku inginkan akan aku dapatkan. Nah, suatu saat ketika ayah dan bunda ataupun sobat cerdas berada di situasi di mana kalian tidak bisa menuruti atau mengabulkan keinginan dari anak tersebut, dari seseorang tersebut, justru akan memicu atau menimbulkan permasalahan baru yang jauh lebih besar. Jadi ketika menemui anak atau buah hati Anda marah, berikan pengertian, berikan penjelasan, atau biarkan anak itu tenang dengan sendirinya. Jangan justru panik atau memberikan apa yang ia mau dengan afirmasi seperti itu. Lalu berikutnya ada emosi duka cita atau sedih. Emosi ini biasanya dirasakan ketika merasa ia kehilangan akan sesuatu yang disukai atau dicintainya. Bisa barang, bisa orang. Tapi untuk kasus anak-anak, khususnya pada anak usia dini, biasanya ini sering dijumpai ketika mereka merasa kehilangan benda atau sesuatu yang disukainya, seperti mainannya yang rusak, hewan peliharaannya yang mati, dan semacamnya. Itu perasaan atau emosi yang normal, karena merasa apa yang selama ini dia jaga, apa yang selama ini dia sukai tiba-tiba hilang atau pergi begitu saja. Itu tadi adalah emosi-emosi
secara garis besar yang paling sering kita jumpai dan paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari, khususnya emosi-emosi yang sering diungkapkan oleh buah hati. Nah, ayah bunda dan sobat cerdas di rumah, setelah mengetahui bahwa emosi itu ada banyak jenisnya, setelah menonton atau melihat video ini, ayah dan bunda harus mulai mengerti, mengamati, dan mengetahui emosi apa yang sudah bisa ditunjukkan oleh buah hati kalian dan emosi apa yang sudah bisa dipahami oleh buah hati kalian, baik dari orang lain, orang di sekitarnya, maupun dari orang asing sekalipun. Setelah menyimak berbagai macam jenis emosi yang sering kita jumpai atau sering kita temui di kehidupan sehari-hari, maka sekarang kita bisa menarik satu kesimpulan mengenai pengertian dari emosi. Emosi adalah perasaan yang kita miliki ketika berada di situasi tertentu. Setelah kita bersama-sama mengupas jenis-jenis emosi yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari, dari sekian banyak itu bisa kita kelompokkan atau kita golongkan ke dalam dua jenis. Dua jenis. Yang pertama adalah golongan emosi positif, dan yang kedua adalah golongan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang terasa begitu menyenangkan, membahagiakan, sesuatu yang membawa dampak baik terhadap diri kita. Sedangkan emosi negatif adalah emosi yang cenderung mengganggu, mendatangkan perasaan tidak nyaman, mengakibatkan hal-hal yang kurang nyaman terhadap diri kita. Emosi negatif itu berarti marah ya? Masa sih? Iyakah? Mari kita kupas setelah ini. Marah. Apakah marah itu merupakan emosi yang negatif? Pada dasarnya, marah adalah suatu emosi yang normal, di mana pada saat itu otak akan memberikan sinyal pada tubuh kita bahwa ada sesuatu yang salah, sehingga memancing tubuh kita untuk melakukan suatu perbaikan, untuk memperbaiki kesalahan itu tadi. Tidak ada yang salah dengan yang namanya marah, tidak ada yang negatif dengan ekspresi marah atau emosi marah. Hanya saja, cara pengekspresian marah dari seseorang terhadap orang lain atau lingkungannya itulah yang menjadi poin penting dalam emosi negatif. Marah adalah emosi yang normal, namun ketika diekspresikan atau diungkapkan dengan cara yang salah, maka hal itu akan mendatangkan hal negatif terhadap lingkungan sekitar ataupun orang lain. Itu yang menjadi permasalahan dan perlu diwaspadai. Yang sering kita jumpai ketika seseorang merasa marah adalah kata-kata kasar, nada yang lebih tinggi, atau bahkan tak jarang mengakibatkan suatu kontak fisik atau kekerasan fisik. Itu yang mungkin sering kita dengar atau sering kita jumpai di berita-berita. Namun sebenarnya marah itu bisa diekspresikan dengan cara yang lebih baik. Untuk mengetahui cara mengekspresikan marah yang lebih baik, perlu diketahui ekspresi dari marah itu sendiri. Gak cuma satu loh, ada berbagai macam ekspresi marah atau cara mengekspresikan marah. Penasaran? Langsung aja didengerin dan disimak. Yang pertama ada ekspresi destruktif, yaitu ketika seseorang mengekspresikan marahnya dengan berteriak, membentak, meninju orang lain, merusak barang, atau melempar barang. Mengerikan ya? Lalu yang kedua ada memendam, yakni sama sekali tidak mengekspresikan kemarahan karena dapat merusak diri. Sayangnya, efek dari memendam itu sendiri dapat meningkatkan resiko tekanan darah, depresi, bunuh diri, permasalahan gastrointestinal, gangguan pernafasan, dapat menjadi pemicu seseorang untuk merokok, minum, dan melakukan perbuatan berbahaya untuk dirinya sendiri, bahkan masih banyak lagi. Mengerikan. Dan yang terakhir adalah cara terbaik mengekspresikan kemarahan, yaitu dengan mengontrol marah atau mengekspresikan amarah dengan cara yang positif.
Lalu, bagaimana sih caranya? Setelah ini akan ada 5 hal penting yang diungkapkan oleh Aristoteles untuk memanajemen marah itu sendiri. Wah, ternyata mengekspresikan kemarahan tidak hanya dengan satu cara. Namun sayangnya, ketika seseorang tidak tepat dalam memilih ekspresi marah atau bagaimana caranya mengekspresikan marah, akan menimbulkan dampak dan efek yang jauh lebih mengerikan ya. Sesuai janji di video animasi tadi bahwa ada 5 konsep dasar cara memanage atau memanajemen kemarahan menurut Aristoteles. Apa aja? Yang pertama, marahlah dengan orang yang tepat. Kedua, marahlah dengan kadar yang tepat. Ketiga, marahlah dengan tujuan yang tepat. Yang keempat, marahlah dengan waktu yang tepat. Dan yang paling penting dan terakhir adalah marahlah dengan cara yang benar. Lalu, marah dengan cara yang benar itu gimana sih? Apa perbedaan marah dengan cara yang salah dengan marah dengan cara yang benar? Berikut ini ada video ilustrasi mengenai menunjukkan kemarahan dengan cara yang salah versus menunjukkan kemarahan dengan cara yang benar. Langsung saja disimak video berikut ini. Ning. Penat aku jaga. Penat aku jaga. Kakimu tidak kayak gini, ha? Buat apa ditolong? Buat apa ditolong? Kenapa bayar? Tak payah diajak main. Buat apa diajak main? Main yang adanya terus minta jajan. Buat kerusuhan dekat orang. Aku kayak irit ya. Memang pakai menunggu. Enak aja cakapnya, jangan mengharapkan duit. Hidup senang sendiri aja. Kasih makan nya tuh. Alasannya nya yang hidupin dia. Duit sendiri segitu banyaknya tuh dari mana itu? Dihabiskan, dipoya-poya kan? Dipikir nggak ada orang bagi tahu. Kok sendiri yang lari dari rumah itu, nggak ada orang yang ngusir, nggak ada yang hello. Dipikir saya nggak berani telepon Mutia. Yang kau suka jajan ya kenapa? Yang kau suka jajan kenapa? Bapakmu sudah nggak mau kirimkan duit. Bapakmu sudah nggak mau kirimkan duit tau? Bapakmu udah nggak kirimkan duit lagi. Langkah duit. Disimpan empat di asuhan, balik nang maning. Balikin lagi. Simpan semua. Dipikir saya tak tega. Aku boleh buat macam kamu. Kau tega sama tai lancoko. Aku pun bakalan tega. Terus jajan. Mantap. Kalau dia mati tinggal kubur aja. Kan ringan. Nggak bisa nggak ngasih makan, ngasih jajan. Ayahnya aja nggak mikir kan? Tinggal kebutuhannya gampang. Masalahnya kesampingin. Biayai. Sembarangan. Kubur kayak orang Muhammadiyah wis ora usah ditalili. Iya, mohon ngaji. Bapak. Aja kambar. Iku makanya kita mau cari pinjaman, gak usah dagang pak. Mari ada pemasukan hari-hari. Dibawa main ke sana. Nah, setelah melihat video tadi, tentunya sobat cerdas dan ayah bunda di rumah mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan ketika mengekspresikan kemarahan, khususnya ditunjukkan kepada buah hati atau anak-anak. Lantas, bagaimana cara memanajemen dan mengelola emosi agar emosi yang ditunjukkan atau dikeluarkan tidak mengganggu atau menyakiti lingkungan dan orang di sekitar? Yang pertama, cara memanajemen kemarahan.
Akuilah bahwa Anda marah. Hal ini sangat sulit untuk orang yang terlalu egois. Lalu, analisis dan identifikasi sumber kemarahan tersebut. Seringkali permasalahan yang sesungguhnya sangat kecil, tetapi bingung dengan perasaan negatif lainnya, sehingga memicu kemarahan yang meledak-ledak. Kemudian, jangan lupa analisis perasaan marahmu. Mengapa kamu merasa marah? Setelah itu, kulik lagi mengapa kamu perlu marah. Dan yang terakhir, analisislah apakah rasa marahmu ini memiliki alasan yang masuk akal. Karena seringkali karena terbawa emosi, terbawa suasana, meskipun hal itu terdengar dan terlihat sepele, bisa diselesaikan dengan tanpa perlu marah-marah, justru tetap dilakukan dengan ekspresi marah yang meledak-ledak karena sudah terbawa suasana. Setelah ayah dan bunda berhasil memanajemen marah, maka memasuki ke tahapan berikutnya, yaitu regulasi emosi atau pengelolaan emosi. Bagaimana cara mengelola emosi orang tua, khususnya dalam pengasuhan anak usia dini? Yang pertama, kenali emosi yang muncul dan penyebabnya. Semakin kita jujur pada diri sendiri, maka semakin mudah kita mengenali emosi dalam penyebabnya. Kedua, ubah pikiran-pikiran negatif dengan pikiran positif. Misalnya, ketika kita berpikir bahwa kita tidak pernah bisa jadi orang tua yang baik, gantilah menjadi kita sedang berusaha menjadi orang tua yang baik. Ketiga, jangan takut menyampaikan pikiran kita ke orang lain. Misalnya, daripada menunggu orang lain untuk membantu kita membereskan piring setelah makan, lebih baik kita bilang, "Sekarang ibu sedang marah karena tidak ada yang membantu membereskan piring. Kita sudah punya perjanjian, setiap orang wajib membereskan piring masing-masing setelah makan." Keterbukaan dan transparansi itu lebih penting. Keempat, ketika kita merasa ragu, sebaiknya menjauhlah sebentar. Ketika kita sedang merasakan emosi negatif dan tidak yakin bisa mengendalikannya atau tidak, lebih baik kita menjauh sebentar dari orang lain sampai merasa cukup tenang. Kelima, latihlah kemampuan mengelola emosi kita setiap hari. Ada 5 teknik yang bisa digunakan untuk mengelola emosi negatif kita, yaitu menarik nafas dalam-dalam, berpikir positif, olahraga, yoga, dan membayangkan sesuatu yang positif. Selanjutnya, minta bantuan para ahli. Jangan sungkan meminta bantuan para ahli seperti psikolog atau konselor jika emosi negatif terasa sangat mengganggu. Berikutnya, hindari kata-kata yang memancing amarah, menghina, atau mengejek. Ayah dan bunda, memilih kata-kata yang baik akan membantu kita meredam emosi negatif. Sebaliknya, jika kita mengucapkan kata-kata yang buruk, maka emosi negatif kita akan semakin besar. Jadi, sebisa mungkin perilaku ini dihindari ya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, jangan melakukan kekerasan fisik yang membahayakan keselamatan orang lain. Ayah dan bunda, kekerasan fisik kemungkinan besar akan melukai fisik dan mental anak. Jadi, sebaiknya perilaku ini dihindari. Nah, jika selama ini ayah dan bunda sudah terlanjur melakukannya, maka segera hentikan. Minta maaflah kepada anak dan katakan bahwa cara ayah dan bunda menyalurkan rasa marah dengan melakukan kekerasan fisik bukan sesuatu yang tepat. Kemudian menjauh dari anak agar ayah dan bunda dapat menenangkan diri sebentar sampai rasa marah itu reda. Tak terasa, Sobat Cerdas dan Ayah Bunda di rumah, kita berada di akhir video. Setelah menyimak dan mendengarkan berbagai penjelasan mengenai dunia emosi,
alangkah lebih baiknya untuk segera direalisasikan atau diuji coba ketika berada di lingkungan sekitar. Emosi memang terjadi secara alami, namun yang perlu diingat, emosi bisa diatur sesuai kontrol diri, maka kuasailah emosi demi keberlangsungan dan masa depan buah hati. Cara terbaik mendidik anak adalah melalui kepribadian terbaik dari orang tua. Anak adalah cerminan dari orang tua. Apa yang kamu harapkan darinya bergantung bagaimana caramu memperlakukannya. Berikan versi terbaik ayah dan bunda di hadapan mereka. Saya, Tika Septiani, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat, kesalahan dalam pembuatan video, ataupun proses pengeditan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.